أكبر الله أكبر. Indonesia, negara yang lekat dengan eksotisme keindahan dan kekayaan alam, serta masyarakatnya yang multikultural dengan keberagaman suku, bangsa, ras, agama, etnis, dan budaya, tersebar di seluruh pulau-pulau dari ufuk barat hingga ufuk timur. Seluruhnya hidup dalam keharmonisan. Jauh sebelum negara ini merdeka, peradaban masyarakat sudah maju pada zamannya, seperti pada sistem pemerintahan, perekonomian, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kini menjadi bukti etalase sejarah peradaban Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya kerajaan-kerajaan yang masih kokoh berdiri melawan arus modernisasi pada era masa kini. Menembus ruang dan waktu, pelbagai peristiwa sejarah menjadi warisan yang hingga kini melekat sebagai jati diri bangsa. Satu di antaranya, sisi sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan non jauh sebelum adanya Republik Indonesia. Kisah ini dimulai dengan salah satu jejak kerajaan yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kesultanan Matan, sebagai kerajaan Islam pertama di bumi Katulistiwa. Sepanjang zaman terbentang luas di tepian pawan. Jangan ada tahu bagi generasi masa depan. Tanpa memori, tidak ada budaya. Tanpa ingatan, tidak akan ada peradaban. Tidak ada masyarakat, tidak ada masa depan. Ingin saya mengurai perihal kerajaan Matan, tak pernah usai melahirkan turunan yang cerdik pandai, menjadi kisah khalayak ramai. Tanjung Pura asal bermula menjadi kerajaan tertua. Kesultanan Matan merupakan kerajaan Islam pertama di Kalimantan Barat. Keberadaannya tak terlepas dari eksistensi kerajaan-kerajaan sebelumnya di Kabupaten Ketapang, yaitu Kerajaan Tanjung Pura, Kerajaan Simpang, dan Kerajaan Sukadana yang diduga sudah eksis sejak abad 8 Masehi. Tertulis para pemimpin Kerajaan Matan yang memeluk agama Islam, yakni Sultan Giri Kusuma, Ratu Mas Jaintan, Sultan Muhammad Syafiuddin, Sultan Muhammad Zainuddin I, Sultan Ratu Meruhum, Sultan Mangkurat, Sultan Muazzidin, Sultan Indralaya, Sultan Muhammad Jamaluddin, Sultan Anom Kesuma Negara, Sultan Cakranegara, Sultan Muhammad Zainuddin II, Pangeran Mangkurat, dan 5 Perdana Menteri, Gusti Muhammad Sabran, serta Gusti Muhammad Saunan. Salah satu jejak sejarah peradaban Kesultanan Matan Tanjung Pura adalah Istana Kesultanan Matan yang terletak di Desa Mulyakerta, Kecamatan Benua Kayong, Ketapang, kurang lebih 4 km dari pusat kota Kabupaten Ketapang. Bangunan yang begitu megah dengan nilai-nilai sejarah dan peradaban masa lalu menempati bibir sungai. Istana Kesultanan Matan persis seperti istana kesultanan lainnya di Kalimantan Barat. Masuknya agama Islam di Kesultanan Matan berawal dari masyarakat yang tinggal di benua lama
Yudo Sudarto dalam bukunya yang berjudul Catatan Warisan Budaya Cultural Heritage di Kerajaan Tanjung Pura mengatakan bahwa diperkirakan pada tahun 1590 Masehi, pemimpin Kerajaan Tanjung Pura pada saat itu telah memeluk Islam dengan bukti penggunaan gelar panembahan untuk para pemimpinnya. Pendapat lain, Poltak Johansson dalam Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan Barat berjudul Sejarah dan Budaya Kalimantan Barat yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional pada tahun 2005 nomor 7 mengatakan bahwa panembahan tersebut telah menyebarkan Islam diperkirakan dimulai pada tahun 1550 Masehi. Selama periode tersebut, Sukadana yang menjadi pusat kerajaan telah kedatangan para pendakwah yang mengajarkan agama Islam. Proses dakwah menyebarkan agama Islam berlangsung selama 40 tahun dan diperkirakan pada tahun 1590 Kerajaan Sukadana Tanjung Pura telah menjadi kerajaan Islam. Ketapang memang terkenal dalam masyarakat di Timur Tengah, salah satunya dengan kedatangan Al-Habib Hussein dari Arab. Dengan adanya makam Syekh Maghribi yang dimakamkan di hulu Sungai Pawang, Ketapang, masuknya ajaran Islam disinyalir menyebabkan perubahan bentuk pemerintahan dari Kerajaan Matan menjadi Kesultanan Matan. Gusti Charma dalam buku Jejak Dokumentasi Kesultanan Matan tahun 2019 mengungkapkan bahwa ajaran Islam sudah masuk dalam pemerintahan Kesultanan Matan pada masa kepemimpinan Panembahan di Baru yang bergelar Sultan Mustafa Izzuddin tahun 1500-an. Pada masa Panembahan Baru, selain agama Islam mulai berpengaruh, ia juga membangun kota baru yang kemudian diberi nama Matan. Setelah masa pemerintahan Panembahan Baru, tahta kerajaan kemudian dipegang oleh Panembahan Giri Kusuma yang merupakan anaknya sendiri. Pada masa pemerintahan Panembahan Giri Kusuma, perkembangan agama Islam semakin pesat di kawasan Kerajaan Matan. Masyarakat satu persatu memeluk agama Islam. Menurut Syafaruddin Usman di bukunya Sejarah Kontemporer Kalimantan Tempo Dulu tahun 2011 mengatakan bahwa Giri Kusuma tidak langsung mendapatkan gelar sultan ketika memeluk Islam, melainkan setelah ia menyatukan Kerajaan Sukadana dengan Kerajaan Landak dengan menikahi Ratu Mas Jaintan, putri Pangeran Prabu. Giri Kusuma kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Muhammad Syafiuddin sebagai tanda bahwa ia telah memeluk agama Islam dan menjadi raja dengan nama Islam pula. Karena udah besar dan dewasa, dengan Ratu Mas Jaintan Landak dia berkeluarga. Pangeran Iranata, Ratu Surya Kusuma dan Raden Lekar itu anaknya. Pemerintahan Panembahan Giri Kusuma berhasil memajukan hubungan kerjasama utamanya dalam bidang perdagangan dan pelayaran dengan kerajaan-kerajaan lainnya seperti Kerajaan Brunei, Johor, Bugis Makassar, dan Banjarmasin. Kesultanan Matan saat itu tidak hanya kaya akan rempah-rempah dan hasil alamnya, namun juga hasil tambangnya yang begitu terkenal, yaitu intan berlian khas Kesultanan Matan yang menjadi incaran para pedagang di seluruh penjuru dunia yang didapatnya dari pertambangan Kerajaan Landak kala itu. Berlian itu menjadi incaran karena kualitasnya yang lebih baik dari hasil tambang di Golconda, India. Dikabarkan bahwa dahulunya Kesultanan Matan pernah memiliki dua berlian besar seukuran telur merpati yang diberi nama Segima seberat 70 karat dan Danoraja berukuran lebih besar seberat 367 karat. Kesultanan Matan dahulunya diduga pernah berperang melawan Kerajaan Palembang yang dibantu oleh Portugis dan yang kedua kalinya melawan Kerajaan Landak yang dibantu oleh Kerajaan Banten dan VOC.
Selama peperangan tersebut, Kesultanan Matan juga dibantu oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Banjar, Kerajaan Sulawesi yang dipimpin oleh 5 panglima, yaitu Daeng Parani, Daeng Menambon, Daeng Merawa, Daeng Cela, dan Daeng Kemasi. Dikabarkan, masa itu perwakilan Gubernur Jenderal Belanda yang berada di Batavia mengirim Mr. Stafford untuk menawar atau membeli berlian Kesultanan Matan dengan harga $150.000 saat itu. Lalu ditambah dengan 2 kapal perang lengkap dengan amunisi, serta ditambah lagi dengan beberapa jumlah besar senapan dengan bubuk mesiu beserta timahnya. Banyaknya tawaran tersebut tidak membuat Sultan kala itu bergeming menjual berlian itu kepada Belanda. Hal ini dikarenakan berlian itu merupakan pusaka dari Kesultanan Matan yang tidak ternilai harganya. Kesultanan Matan Tanjung Pura dari dahulu hingga kini juga terkenal dengan landscape geografinya yang indah, di mana sungai-sungai mengalir melewati perkampungan dan istana kesultanan menuju ke arah barat dan selatan hingga keluar ke muara lautan. Gugusan pulau-pulau yang membentang menjadi tempat masyarakat hidup dalam keharmonisan satu sama lain. Di darat, kebun dan ladang tumbuh subur, dan di laut, hasil tangkapan ikan berlimpah ruah. Sehingga kala itu, masyarakatnya hidup dalam berkecukupan. Tak ada kekhawatiran akan kehidupan karena alam sudah menyediakan segalanya. Kekayaan alam inilah yang membuat banyak orang iri, sehingga ingin memonopoli hasil alam tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keasrian alamnya. Beragam suku, mulai dari suku Dayak, Melayu, Arab, hingga Tionghoa, hidup dalam akulturasi budaya yang harmonis, tentram dan sejahtera satu sama lain. Beberapa dari mereka juga menjadi bagian penting dari sejarah pemerintahan Kesultanan Matan. Selain itu, Kesultanan Matan yang telah berkembang dan maju dalam bidang industri tambang dan hasil alamnya, kerajaan ini juga melestarikan kesenian adat dan budaya hingga saat ini. Kesultanan Matan kini menjadi bagian dari sejarah panjang, bukti kemajuan dan merdekanya peradaban negeri ini. Para raja sudah lama beristirahat, dimakamkan di liang lahat yang tertinggal. Hanya para keturunannya yang masih bersemangat berjuang memaslahatkan umat. Maka tuah kerajaan tiadalah habis, marwahnya terjaga kuat berlapis. Semua kisah terurai masih segaris. Demikian ini madah membuat kisah serta silsilah. Ampun maaf khilaf dan salah, mengharap berkah menjunjung tua. Gusti Muhammad Sabran ini yang memindahkan istana Kerajaan Matan dari Desa Tanjung Pura ke Mulyakarta yang sekarang ini. Dan benar kerajaan atau Kesultanan Matan ini kerajaan Islam tertua di Kalimantan Barat. Karena asal usul dari Ketapang ini, berdiri Ketapang ini dari Kerajaan Matan ini. Jadi harapan kita kepada masyarakat supaya tidak lupa dengan sejarah. Tidak lupa dengan sejarah dan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di NKRI ini. Dan semua permasalahan itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Berlian memang sudah tak nampak, namun tersirat masih terlihat
yaitu kekayaan alam, adat istiadat, budaya, serta masyarakatnya yang masih menjaga martabat hidup dalam satu tanah air, satu bahasa, yakni Indonesia. Allahu Akbar, Allah